Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edukamori. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan representasi data. Nah, perlu kita ketahui bahwa representasi data ini merupakan bagian dari berpikir komputasional, yakni bab yang masih kita bahas ya pada minggu-minggu ini. Dan ini merupakan salah satu materi yang disajikan pada mata pelajaran Informatika kelas 7. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak bersama-sama. Oke. Representasi data di sini ya. Oke, secara sederhana, representasi data di sini adalah data yang digantikan dengan bentuk lain. Namanya juga direpresentasikan. Artinya datanya itu ada, cuman dalam bentuk yang lain seperti itu. Nah, di sini di dalam kehidupan sehari-hari sering kita dihadapkan pada banyak pilihan, dan pilihannya itu bisa terdiri dari atas dua kemungkinan atau lebih. Sebagai contoh ya, kalau semisal kita ingin sarapan roti, maka ada pertanyaannya, apakah hari ini kalian sarapan roti apa tidak? Maka jawabannya antara iya dan tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kemarin turun hujan? Maka jawabannya ya atau tidak. Apakah saya belajar untuk ujian besok? Jawabannya ya apa tidak. Nah, jawaban ya apa tidak adalah jawaban yang mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu iya, kemungkinan yang kedua itu adalah tidak. Nah, untuk merepresentasikan jawaban ya dan tidak ini, kita akan menggunakan yang namanya bilangan biner. Untuk selengkapnya, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja. Oke. Pekan ini, kita simak bersama-sama ya, Pak Zoro sedang bertugas untuk mencatat peminjaman ruang kelas. Jadi, Pak Zoro punya aktivitas yaitu mencatat peminjaman ruang kelas. Nah, kelas itu kemudian akan digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Dan di sini terdapat 12 kelas gitu ya, yang direpresentasikan menggunakan simbol A sampai L. Jadi ada 12 ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, itu 12 kelas. Berikut peminjaman ruang kelas hari Senin dan hari Selasa yang dibuat oleh Pak Zoro. Ini hari Senin, ini hari Selasa. Kita lihat ya. Nah, ruangan yang ditandai dengan 3 buah bintang, ini 3 buah bintang ini adalah ruangan yang dipinjam. Nah, ini ada ruangan yang yang bintang 3, berarti ini adalah ruangan yang dipinjam. Ini untuk hari Senin, sedangkan yang ini untuk hari Selasa. Oke. Tantangannya adalah, ini yang perlu kita cermati, berdasarkan catatan Zoro, berapa banyak tempat ruang yang tidak pernah, ini yang diminta ya, yang tidak pernah dipinjam pada hari Senin maupun hari Selasa. Nah, kira-kira apa jawabannya? Oke. Sebelum kita langsung jawab gitu ya, kita cermati dulu sistem kerjanya seperti apa, sistem penyelesaiannya seperti apa. Karena topik kita hari ini adalah tentang representasi data atau data yang dialihkan ke simbol yang lain gitu ya, maka di sini kita identifikasi dulu, kita ketahui dulu bahwa di hari Senin yang dipinjam itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Begitu juga hari Selasa itu juga ada 5 kelas, yaitu kelas A, D, J, dan K. Nah, representasi data di sini kawan-kawan adalah cara untuk menggambarkan atau menyajikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh manusia dan mesin. Oke. Coba kita representasikan bintang 3 ini menjadi angka 1. Sedangkan ruangan yang tidak dipinjam ini dengan angka 0. Nah, gitu ya. Karena di sini kita gunakan yang namanya bilangan biner. Nah, bilangan biner yaitu bilangan yang hanya terdiri dari dua kemungkinan. 0 itu kalau tidak dipinjam, 1 kalau itu dipinjam.
Nah, maka kita bisa buat tabel seperti ini. Kita bisa buat gambar seperti ini. Oke ya. Kelas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Kemudian yang satu untuk hari Senin, yang satu untuk hari Selasa. Yang ini. Nah, yang atas untuk hari Senin, yang bawah untuk hari Selasa. Oke. Kita lihat ya. Kalau dia angkanya 1, berarti dia dipinjam. Kalau dia 0, berarti tidak dipinjam. Sekarang kita representasikan data ini menjadi 1, 0, 1, 0, 0, 1, dan seterusnya. Berarti betul ya, 1, 0, 1, 0, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian hari Selasa, 1, 0, 0, 1, 0, 0, betul ya. 1, 0, 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Oke, di sini langsung bisa ketahuan kelas mana saja yang tidak dipinjam. Kita tinggal turunkan aja kawan-kawan nolnya ini. Nah, ini adalah nol yang pertama gitu ya. Kemudian ini yang pertama 1, ini yang kedua sama-sama 0, 2, kemudian ini juga sama 0, 0, 3, ini juga sama 0, 0, 4. Nah, berarti totalnya ada berapa? Ada 4 kelas yang tidak dipinjam untuk kegiatan ekstra pada untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kelas apa aja sih itu? Kelas B, kelas E, kemudian kelas G, ya. Nah, dan kelas H. Oke, itulah jawabannya ya. Jadi yang 1001 ini adalah representasi data dengan menggunakan bilangan biner 0 atau 1 tadi. Nah, ini untuk kasus yang sederhananya. Oke, kita lihat. Representasi data, nah ini yang sudah kita bahas. Itu adalah cara bagaimana kita menggunakan simbol atau notasi atau bahasa formal lainnya untuk menggambarkan suatu proses atau konsep yang diamati. Nah, jadi betul ya, tadi representasi data kita mengganti kelas-kelas yang dipinjam itu menjadi angka 1, sedangkan kelas yang tidak dipinjam menjadi angka 0. Terus ini dapat kita lihat bahwa representasi data ini sangat penting. Alasannya untuk menyederhanakan dan memahami informasi yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk representasi yang tepat tentunya dapat membuat data lebih mudah dicerna, dianalisis, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, jadi itu ya. Dan ini juga kawan-kawan, salah satu contoh di kehidupan kita sehari-hari yang dapat kita lihat menggunakan representasi data adalah Google Map. Kenapa Google Map? Ya karena Google Map tidak perlu menampilkan teks gitu ya, tidak perlu menampilkan teks bahwa jalan ini macet. Dia cukup memberi warna. Kalau warnanya itu merah pekat berarti jalan ataupun rute tersebut sedang mengalami kemacetan. Nah, data tersebut, warna tersebut adalah bentuk representasi dari kondisi macet yang ditampilkan oleh Google Map. Itulah mengapa kita perlu belajar representasi data. Secara tidak langsung kita akan belajar bagaimana data-data yang rumit itu kalau kita lihat sekilas gitu ya, kemudian kita analisis secara langsung, itu akan sangat berat bagi kita. Maka representasi data ini mengajarkan kita agar data-data tersebut diganti simbolnya, ya, diganti menjadi ya bisa simbol lain, bisa notasi, bisa gambar, sehingga nanti itu akan mempermudah kita memahami dan menangkap secara langsung informasi tentang suatu keadaan. Nah, sehingga nanti enak bagi kita untuk menentukan solusi yang akan kita lakukan, seperti itu ya. Oke, semuanya paham ya tentang masalah representasi data. Kita tadi belajar tentang bilangan biner, kemudian representasi data yang disajikan dengan bentuk simbol, notasi, dan lain-lain. Dan terakhir kita belajar tentang fungsinya, yaitu untuk menyederhanakan dan memahami informasi secara kompleks.
Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini, pada video kali ini tentang representasi data. Selanjutnya kita akan belajar lebih banyak lagi tentang informatika. Tetap simak video Bapak selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.